Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Jaga dan pimpin setiap langkah dalam hidup kami. Kami percayakan ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berperang melawan musuh. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia beroleh anugerah keselamatan. Seperti ada tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan kini orang yang telah percaya kepada Tuhan itu memiliki status yang baru, yaitu diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Ini terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Saat itulah ia telah menyatakan diri sebagai musuh dari si iblis. Mengapa? Sebab sebelum percaya dan diselamatkan oleh Kristus, keberadaannya adalah hamba dosa, yang artinya iblis menjadi tuannya. Tetapi setelah percaya kepada Kristus, ia dimerdekakan dari dosa dan diubahkan menjadi hamba kebenaran. Maka Tuhanlah yang menjadi tuannya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dan kalau kita membaca lanjut kembali dalam Roma pasal 6 ayat 17-18 dikatakan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iblis yang menjadi musuh dari segala kebenaran kini berbalik memusuhinya. Dan ketika kita ditanya, siapakah musuh saudara? Tidak sedikit orang Kristen akan menjawab bahwa musuhnya adalah orang yang menyakiti, atau orang yang sudah memfitnah atau menjelek-jelekan, atau mungkin mertua kita yang sedikit cerewet, atau suami kita, atau tetangga kita yang galak, dan sebagainya. Sebenarnya itu bukanlah musuh kita. Musuh kita bukanlah sesama manusia, tetapi musuh kita adalah iblis, penguasa-penguasa di udara dan bala tentaranya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan di zaman perjanjian lama, bangsa Israel harus berperang melawan musuh-musuhnya yang terlihat secara fisik. Berbeda pada zaman sekarang ini, kita adalah Israel rohani yang juga berperang melawan musuh yang tidak terlihat secara fisik. Sebab kita berperang secara roh, berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan inilah yang disebut dengan peperangan rohani. Dan ini akan berlangsung setiap saat. Iblis sangat tidak suka kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan ia akan berusaha menghalangi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu turun ke atas kita. Dan juga dia terkadang menghambat dan menghentikan jawaban doa yang sedang kita tunggu-tunggu, supaya kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar atau memperhatikan doa kita. Nah, akhirnya kita mulai mengeluh, bersungut-sungut, kecewa dan marah pada Tuhan.
Oleh karena itu adalah musuh kita yang tidak terlihat secara fisik. Mari, peperangan kita bukanlah terhadap sesama manusia, tetapi peperangan kita adalah peperangan rohani yang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan iblis yang tidak terlihat secara fisik. Oleh karena itu, mari kuatkan hidup kita kepada Tuhan dengan rajin berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya hari ini ya Tuhan, bahwa kami ya Tuhan boleh semakin dekat kepada Engkau, semakin dikuatkan untuk dapat berperang secara rohani ya Tuhan terhadap musuh-musuh yang tidak kelihatan, penguasa-penguasa iblis dan juga ya Tuhan penguasa-penguasa di udara. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.